Untuk di video kali ini ya, ini saya akan coba cek lagi ya, atau kita pantau untuk aktivitas lebah kita ya di sini. Jadi untuk di kotak yang di depan saya ini ya, ini itu yang kita panen sekitar 1 bulan yang lalu ya, terakhir kita panen. Dan sekarang setelah musimnya paceklik ya, ini kita coba cek lagi untuk ngecek kondisinya seperti apa ya, apakah sarangnya udah dibikin lagi mungkin ya. Cuman kalau untuk sekarang ini, itu kalau kita mengharapkan lebah ini itu menghasilkan madu ya, itu susah sekali ya. Karena memang musim paceklik itu sangat rawan ya. Ini pun kalau nggak kabur juga udah alhamdulillah ya. Ini udah beruntung ini loh. Kadang-kadang kalau lagi musim paceklik seperti ini, itu lebah mudah banget bermigrasi ya, atau kabur. Makanya di sini nih kan saya coba cek ya. Mudah-mudahan nanti perkembangannya makin bagus lagi ya untuk bagian telurnya, yaitu telur dari sang ratu ya. Ini mungkin juga buat teman-teman atau sobat-sobat yang punya ternak lebah mungkin, atau punya beberapa kotak mungkin ya, yaitu budidaya lebah. Jadi ketika musim seperti ini sebetulnya udah sering saya jelaskan ya, yaitu jangan dipanen ya. Meskipun udah ada madu, yaitu madunya sudah banyak ya. Cuman kalau memang musimnya lagi paceklik, itu jangan sesekali dipanen. Karena kalau kita panen, nanti bisa kabur lebahnya. Kebanyakan seperti itu yang sering terjadi ya. Makanya di sini tuh kan saya coba cek ya untuk memastikan kondisinya juga, yaitu populasi telur atau larva ya. Dan di sini kita langsung buka aja untuk bagian tutup. Jadi ini terakhir saya panen 1 bulan yang lalu ya, dan untuk videonya juga ada waktu itu. Cuman di sini untuk kondisi koloni kelihatannya juga mantep ya, sehat dan super juga itu. Koloni padat, tandanya ratu masih produktif mungkin. Dan di sini untuk bagian sarang yang kemarin kita ambil, untuk bagian sarang yang kita pasang, tali udah diputus ini. Jadi ini kita sekalian bersihkan supaya nggak mengganggu aktivitasnya. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini ya, koloni ternyata sekarang udah penuh dan padat ya. Ini tuh yang dulu lebah nggak mau berkembang ya, yang udah pernah kita ganti kotak, kurang lebihnya udah ada sekitar 1 tahunan ya. Dulu juga ada ya videonya, proses awal dari kita dapat bibit lebahnya, terus pas mengalami setak ya, nggak mau berkembang. Waktu itu sempat saya cek juga ya, dan waktu itu sempat saya atasi, yaitu ganti kotak ya. Terus sekarang setelah beberapa bulan ya, udah lama, ini udah berhasil berkembang lagi ya. Dan untuk sarang juga semua frame udah dibuatin ya. Jadi mantap kondisinya seperti ini. Terus kita coba cek untuk bagian sarang. Kita coba cek sarang yang baru nih. Kalau untuk sarang yang baru kelihatannya sepertinya belum ada telur ya. Di sini kita coba cek sarang yang lama aja nih. Mungkin kita coba cek yang ini. Cuman kalau kelihatan di sini untuk bagian sarang malah kering banget ya, yaitu nggak ada sumber pakan sama sekali. Bahkan di sini kalau saya perhatikan kayaknya nggak ada telur baru ya. Jadi memang telur-telur yang udah lama ini udah jadi pupa. Dan memang seperti ini ya, ketika musimnya paceklik langka sumber pakan ya, lebah itu nggak bagus-bagus banget ya untuk perkembangannya. Yaitu artinya si ratu itu nggak terlalu produktif ya, nggak bikin telur. Dan kalau untuk sarang yang ini juga sama ya, pada kosong. Jadi memang nggak ada sumber pakan sama sekali ya. Jadi telur juga nggak produktif banget, karena memang kalau lagi nggak ada sumber pakan ya, ratu itu otomatis akan mengurangi bertelurnya itu ya, karena supaya nggak ada
regenerasi dari lebah-lebah pekerja yang lain. Jadi karena nggak ada sumber pakan, makanya ratu sedikit melambat ini. Cuman biasanya nanti setelah sumber pakannya itu stabil lagi ya, yaitu di alam lagi banyak, nanti bisa normal lagi ya. Cuman sekarang memang seperti ini ya, telur-telur pada kosong. Makanya seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, buat teman-teman ini sekali lagi ya, itu jangan sesekali dipanen ketika musimnya itu seperti ini, yaitu musim paceklik. Artinya itu di alam gak ada sumber pakan ya, nggak ada bunga-bunga yang mekar. Kadang memang susahnya budidaya lebah itu seperti ini ya, ketika musim kemarau atau musim paceklik seperti ini, itu nggak ada sumber pakan ya. Sedangkan kalau lagi musim hujan terus, yaitu terus-terusan hujan ya, itu juga lebah cukup kesusahan untuk mencari sumber nektarnya. Jadi memang cuaca itu harus pas banget ya. Cuman mending hujan ya, lebih baik hujan daripada musim kemarau seperti ini ya. Karena kalau musim hujan, otomatis untuk bunga-bunga yang lain itu masih pada numpuk ya dan mekar. Jadi makanya kalau lebah kita bervegetasi ya ke alam, itu bisa menemukan sumber pakan ya. Jadi untuk kondisinya seperti itu ya. Jadi ya memang sekarang lagi nggak bagus banget ya. Makanya di sini selalu saya cek ya dan saya kontrol. Karena kadang-kadang kalau seperti ini itu rawan banget kabur. Cuman udah mantep sih sebetulnya untuk kondisi koloni, bisa dibilang ini tuh udah super ya. Cuman untuk sekarang ini memang sumber pakannya itu lagi nggak ada banget ya. Bahkan di sini untuk bagian madu itu pada kering ya. Dan kalau saya cek, saya perhatikan tadi juga nggak ada sumber pakannya kayak bipolen dan juga madu. Karena memang sangat keringnya sekarang, untuk lebah ini mencari pakan di alam itu udah sangat susah ya. Bahkan di sini untuk bagian telur dan larva itu juga nggak ada ya. Jadi memang kadang-kadang seperti ini ya, kalau kita bermain lebah terus pas musim paceklik ya. Dan di sini untuk bagian kotak udah saya tutup ya. Jadi untuk lebah udah mapan lagi itu. Jadi memang seperti ini ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Kalau lagi musim paceklik, memang lebah-lebah kita itu susah banget ya menghasilkan sumber pakan. Jadi kalau berharap untuk sekarang ini panen itu ya susah banget ya. Jadi memang kita harus nunggu sabar dulu. Dan fokus kita untuk sekarang ini malah supaya lebah ini itu nggak kabur. Dan untuk videonya mungkin juga hanya seperti ini ya. Jadi untuk di video kali ini saya hanya bikin video cukup singkat aja nih untuk ngecek kondisi dan sedikit berbagi tips atau sharing-sharing. Dan ini buat teman-teman atau sobat-sobat yang udah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jadi ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.